Selamat pagi, Bapak Ibu, teman-teman terkasih. Pernahkah Bapak Ibu merasa bahwa saat bangun pagi, tubuh ini rasanya seperti bukan milik kita? Terasa kaku, seperti kayu, sulit digerakkan, dan persendian seolah berteriak minta tolong. Hari ini, kita akan mengatasi masalah itu. Saya akan tunjukkan sebuah ritual sederhana, tapi sangat efektif, yaitu senam pagi hanya 5 menit. Ini dirancang khusus untuk kita yang sudah memasuki usia di atas 60 tahun. Dan saya jamin, Bapak Ibu akan terkejut betapa jauh lebih baik perasaan kita. Hanya dengan meluangkan waktu yang lebih singkat daripada menyeduh kopi atau teh pagi. Tetaplah bersama kami, dan Anda akan tahu rahasia pagi yang penuh semangat di usia berapapun. Kita tidak butuh persiapan khusus atau alat-alat mahal, hanya kemauan untuk merasa lebih bugar. Mari kita mulai hari ini dengan benar, bersama-sama. Sebelum kita mulai, mari kita luangkan waktu sejenak untuk memahami mengapa gerakan ini begitu penting. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami perubahan alami. Massa otot berkurang, persendian menjadi kurang lentur, dan metabolisme kita melambat. Tidur semalaman tanpa bergerak hanya memperburuk proses ini, yang akhirnya menimbulkan kekakuan saat kita bangun. Banyak yang berpikir bahwa setelah bangun, kita harus langsung berdiri dan beraktivitas berat. Itu adalah kesalahan besar. Transisi mendadak dari istirahat total ke aktivitas dapat menjadi tekanan berat bagi sistem kardiovaskular dan persendian kita. Tujuan kita bukanlah melakukan latihan ala Olimpiade, melainkan membangunkan tubuh secara lembut dan hati-hati. Bayangkan seekor anak kucing yang baru bangun, ia akan menggeliat dan meregangkan tubuhnya. Kita akan melakukan hal yang sama. Senam 5 menit kita ini bukanlah beban yang berat, melainkan sebuah ritual perawatan diri. Ini adalah investasi waktu yang kecil yang akan memberikan manfaat besar bagi kesehatan, menyalurkan energi sepanjang hari, dan memperbaiki suasana hati Anda. Ini adalah langkah kecil pribadi Anda menuju usia panjang yang besar dan aktif. Kita akan langsung mulai dari tempat tidur, begitu mata Anda terbuka. Gerakan pertama adalah peregangan yang paling alami dan mungkin yang paling menyenangkan. Tanpa perlu bangun, masih berbaring telentang, rentangkan kedua tangan dan kaki Anda. Sekarang, bayangkan ujung-ujung jari tangan Anda mencoba meraih ke arah kepala ranjang, sementara tumit Anda menjulur ke arah kaki ranjang. Pelan-pelan, dengan penuh kenikmatan, regangkan seluruh tubuh Anda. Rasakan bagaimana tulang punggung Anda tertarik memanjang, bagaimana otot punggung, tangan, dan kaki Anda menegang lalu mengendur. Tahan posisi ini selama 5-10 detik. Bernapaslah dalam dan tenang. Saat menarik napas, kita meregang. Saat mengembuskan napas, kita sedikit mengendurkan tarikan. Lakukan gerakan ini 2-3 kali. Tindakan sederhana ini mengirimkan sinyal ke otak Anda bahwa tubuh sudah siap untuk bangun. Ini sangat baik untuk melancarkan peredaran darah dan membantu menghilangkan ketegangan yang mungkin menumpuk selama Anda tidur. Ingat, tidak perlu terburu-buru atau melakukan gerakan yang mendadak. Inti dari latihan ini adalah kelembutan, kehalusan, dan kenikmatan. Izinkan diri Anda menikmati momen bangun ini, sama seperti semua makhluk hidup di alam melakukannya. Ini adalah permulaan yang sempurna untuk pemanasan lembut kita, mempersiapkan tubuh Anda untuk gerakan selanjutnya yang mungkin lebih aktif, namun tetap dilakukan dengan penuh hati-hati. Sekarang, mari kita alihkan perhatian ke kaki kita. Ingat, kaki adalah tumpuan utama kita sepanjang hari, jadi kesehatannya itu penting sekali. Tetap dalam posisi berbaring telentang, fokuskan pikiran pada jari-jari kaki. Kita mulai dengan gerakan menekuk dan meluruskan yang sederhana. Coba Bapak atau Ibu genggam jari-jari kaki sekuat mungkin, seperti sedang ingin meraih atau meremas bola kecil. Tahan ketegangan ini selama beberapa detik, lalu lepaskan dengan kuat. Regangkan jari-jari kaki selebar mungkin, seperti bentuk kipas tangan yang terbuka lebar. Ulangi gerakan ini antara 10-15 kali. Lakukan perlahan, dengan penuh kesadaran, rasakan setiap otot dan sendi kecil di kaki yang sedang bekerja. Bayangkan, bagaimana peredaran darah mulai mengalir lebih lancar di kaki Bapak atau Ibu, membawa kehangatan dan oksigen yang dibutuhkan. Latihan ini tidak hanya melemaskan telapak kaki, tapi juga sangat baik untuk mencegah kaki datar dan masalah persendian. Jaga napas agar tetap teratur. Saat menggenggam atau menekuk, buang napas. Saat meregangkan atau membuka, tarik napas. Ini akan membantu Bapak dan Ibu fokus dan membuat gerakan ini jauh lebih efektif. Walaupun terlihat seperti gerakan sederhana, ini adalah kunci untuk mengaktifkan proses penting dalam tubuh,
Ini akan mempersiapkan kaki bapak atau ibu untuk menopang beban sepanjang hari, menjadikannya kuat dan berdaya tahan. Kita lanjutkan latihan untuk telapak kaki. Sekarang kita beralih ke sendi pergelangan kaki. Kelenturan sendi ini sangat penting dan mempengaruhi cara kita berjalan, juga untuk menjaga keseimbangan tubuh. Sekarang, posisikan diri Anda berbaring telentang dan luruskan kedua kaki Anda. Angkat kaki kanan Anda sedikit saja dari kasur, kira-kira beberapa sentimeter, sehingga telapak kaki Anda bisa bergerak bebas atau menggantung. Kini, bayangkan ibu jari kaki Anda sedang menggambar lingkaran yang indah dan mulus di udara. Mulailah memutar searah jarum jam. Pastikan gerakannya murni berasal dari pergelangan kaki. Jangan sampai melibatkan lutut atau pinggul. Lakukan 10 putaran yang sangat pelan dan halus ke satu arah. Rasakan bagaimana sendi Anda bekerja. Jika terdengar bunyi kretek ringan tanpa rasa sakit, itu tidak apa-apa, itu tandanya cairan sendi mulai menyebar dan melumasi. Setelah itu ganti arah. Lakukan 10 putaran yang sama, halusnya berlawanan arah jarum jam. Jangan lupa untuk bernapas dalam-dalam selama latihan. Selesai, sekarang turunkan kaki kanan Anda. Ulangi seluruh rangkaian gerakan tadi untuk kaki kiri Anda. Latihan sederhana ini sangat bagus untuk meningkatkan kelenturan urat dan sendi, serta melancarkan peredaran darah di bagian kaki. Ini penting sekali untuk mencegah kaki bengkak, edema, dan juga varises. Setiap pagi, Anda memberikan hadiah kesehatan dan keringanan pada kaki Anda. Nah, sekarang mari kita aktifkan sedikit otot kaki dan juga perut kita. Tapi kita akan melakukannya dengan cara yang paling aman dan hati-hati. Kita akan melakukan gerakan yang mungkin sudah dikenal sejak kecil, yaitu gerakan sepeda, namun dalam versi yang sangat lambat dan lembut. Sambil tetap berbaring telentang, tekuk lutut bapak ibu, dan angkatlah kaki sedikit di atas kasur atau matras. Letakkan tangan di samping badan atau di bawah kepala, mana saja yang membuat bapak ibu nyaman. Sekarang, mari kita mulai meniru gerakan mengayuh sepeda, tapi lakukanlah dengan sangat-sangat pelan. Bayangkan bapak ibu sedang mengayuh di dalam agar-agar yang kental. Gerakan harus terasa mengalir, lembut, dan terarah. Luruskan satu kaki, sambil menarik kaki yang lain mendekat ke badan. Lakukanlah 10 hingga 12 kali kayuhan ke arah depan. Rasakan bagaimana otot perut dan paha terasa sedikit bekerja, tapi tanpa paksaan. Satu hal yang penting, jangan sampai pinggang terasa tegang. Jika bapak ibu merasa tidak nyaman di punggung bagian bawah, coba letakkan bantal kecil di bawahnya, atau kurangi saja jangkauan gerakan mengayuh tersebut. Setelah selesai, lakukan gerakan yang sama, tapi kali ini putar pedal ke arah belakang. Jumlahnya sama 10-12 kali. Gerakan ini tidak hanya menguatkan otot, tetapi juga sangat baik untuk menjaga kelenturan dan kesehatan sendi panggul dan lutut kita. Latihan kita kali ini fokus pada peregangan ringan untuk otot punggung dan paha bagian belakang. Ini sangat bagus untuk meredakan ketegangan di area pinggang, terutama yang sering kita rasakan setelah bangun tidur. Posisi Anda berbaring telentang, dengan kedua kaki lurus. Sekarang perlahan-lahan tekuk lutut kanan Anda, lalu peluk atau pegang dengan kedua tangan tepat di bawah tempurung lutut. Kemudian secara perlahan, saat Anda menghembuskan napas, tarik lutut itu mendekati dada Anda. Tarik sebatas Anda merasa nyaman saja, jangan sampai terasa sakit. Anda seharusnya merasakan tarikan yang nyaman di area bokong dan juga pinggang. Tahan posisi ini selama 15 hingga 20 detik. Pastikan Anda tetap bernapas secara teratur dan dalam. Setiap kali Anda menghembuskan napas, coba rilekskan tubuh dan mungkin tarik lutut itu sedikit lebih dekat lagi. Sotimae. Setelah itu, saat Anda menarik napas, kembalikan kaki kanan Anda ke posisi awal dengan gerakan yang sama halusnya. Ulangi langkah yang sama ini dengan menggunakan kaki kiri Anda. Setelah selesai, mari kita lakukan gerakan ini dengan kedua kaki sekaligus. Tarik kedua lutut ke dada, peluk dengan tangan Anda, dan Anda bahkan bisa mengayunkan badan sedikit dari sisi ke sisi, seperti bandul jam. Gerakan mengayun ini memberikan pijatan ringan yang menyenangkan pada pinggang Anda dan memberikan sensasi relaksasi serta kenyamanan pada seluruh area punggung. Sekarang, yuk, kita mulai gerakan tulang belakang kita. Ini penting sekali untuk menjaga punggung kita tetap sehat. Kalau kasur Anda cukup stabil, silakan balik badan dan ambil posisi merangkak, seperti bayi. Kalau merasa kurang nyaman melakukannya di kasur, kita bisa lakukan gerakan ini sebentar lagi saat sudah berdiri di lantai. Oke, dalam posisi merangkak ini,
Pastikan telapak tangan Anda berada lurus di bawah bahu dan lutut lurus di bawah pinggul. Gerakan ini dikenal sebagai posisi kucing dan sapi. Sambil menarik napas, perlahan-lahan lengkungkan punggung Anda ke bawah. Dorong tulang ekor dan kepala Anda ke atas, sementara perut Anda turun ke bawah. Pandangan lurus sedikit ke depan, ke atas. Ini adalah posisi sapi. Rasakan regangan yang menyenangkan di otot perut Anda. Kemudian, saat mengembuskan napas, kita balik gerakannya. Bulatkan punggung Anda perlahan, masukkan tulang ekor ke dalam, dan tundukkan kepala. Angkat tulang belikat Anda setinggi mungkin ke arah langit-langit, seperti posisi kucing marah. Nikmati regangan lembut di sepanjang seluruh tulang belakang Anda. Mari kita ulangi gerakan sapi dan kucing ini sebanyak 8-10 kali. Ingat, bergeraklah sangat perlahan. Ikuti saja ritme napas Anda sendiri. Latihan ini luar biasa, Bapak Ibu. Ia akan meningkatkan kelenturan tulang belakang, menghilangkan nyeri dan ketegangan di punggung, sekaligus membantu melancarkan kerja organ-organ di dalam perut kita. Sekarang, mari kita duduk dengan hati-hati di tepi ranjang. Pastikan kedua telapak kaki menapak lurus di lantai dan posisi punggung Anda tegak. Kita mulai peregangan ringan dari bagian leher, karena seringkali leher kita terasa kaku akibat posisi tidur yang kurang nyaman. Gerakan pertama adalah memutar kepala secara perlahan. Saat membuang napas, putar kepala Anda pelan-pelan ke sebelah kanan, seolah mencoba mengintip ke belakang bahu Anda. Lakukan tanpa sentakan, cukup sampai terasa sedikit tarikan yang nyaman di leher. Ingat, jangan sampai terasa sakit. Tahan posisi paling jauh ini selama 2-3 detik. Sambil menarik napas, kembalikan kepala ke tengah secara perlahan. Lalu, saat membuang napas lagi, ulangi gerakan memutar ke sisi kiri. Kita lakukan 5-7 putaran untuk setiap sisi. Yang penting bahu Anda harus tetap rileks dan tidak bergerak. Jangan sampai bahu terangkat mendekati telinga. Hanya leher yang bergerak. Coba bayangkan kepala Anda seperti kepala burung hantu yang memutar perlahan dan tenang, mengamati sekeliling. Latihan ini sangat membantu menghilangkan ketegangan di leher, memperbaiki aliran darah ke otak, membuat pikiran jadi lebih segar, dan dapat membantu mencegah sakit kepala. Kita lanjutkan latihan untuk leher. Silakan duduk di tepi kasur. Pastikan posisi punggung Anda lurus, lalu kita akan melakukan gerakan memiringkan kepala. Gerakan ini sangat baik untuk meregangkan otot-otot samping leher yang seringkali kaku atau tegang. Saat Anda menghembuskan napas, perlahan-lahan miringkan kepala ke arah bahu kanan Anda, seolah telinga hendak menyentuh bahu. Yang penting, jangan biarkan bahu kanan terangkat menyambut kepala. Bahu harus tetap rileks dan berada di posisi bawah. Lakukan regangan sampai Anda merasakan tarikan yang nyaman di sepanjang sisi kiri leher. Tahan posisi ini selama 10-15 detik sambil bernapas dengan tenang. Untuk menambah efek regangan, Anda bisa meletakkan tangan kanan di atas kepala dengan lembut. Namun ingat, jangan menekan. Biarkan saja berat tangan Anda membantu sedikit memperdalam kemiringan. Sambil menarik napas, kembalikan kepala perlahan ke posisi tegak. Setelah itu, ulangi gerakan memiringkan kepala ke sisi kiri. Lakukan 3-4 kali pengulangan untuk setiap sisi. Setelah selesai, kita lakukan gerakan menunduk ke depan. Saat Anda menghembuskan napas, turunkan dagu mendekat ke dada, meregangkan bagian belakang leher. Tahan posisi ini selama beberapa detik, lalu tarik napas dan kembali ke posisi semula. Penting, hindari memiringkan kepala terlalu jauh ke belakang, karena ini bisa kurang aman bagi leher Anda. Sekarang, mari kita beralih ke area bahu dan leher. Seringkali, ketegangan dan stres menumpuk di bagian tubuh ini. Duduklah tegak, pastikan kedua telapak kaki menapak rata di lantai, dan letakkan tangan Anda dengan santai di atas lutut. Kita mulai dengan gerakan yang sederhana, namun sangat efektif. Mengangkat bahu, tarik napas dalam-dalam. Perlahan-lahan, angkat kedua bahu Anda ke atas, mendekati telinga, seolah-olah Anda sedang berkata, "Saya tidak tahu." Angkat setinggi mungkin, ciptakan ketegangan di otot-otot bahu. Tahan napas dan posisi ini selama 1-2 detik. Kemudian hembuskan napas secara tiba-tiba lewat mulut sambil mengeluarkan suara. Hah! Jatuhkan bahu ke bawah, biarkan bahu rileks sepenuhnya. Rasakan bagaimana ketegangan itu menghilang. Ulangi gerakan ini sebanyak 5-6 kali. Latihan ini bukan hanya fisik, tapi juga sangat bermanfaat secara psikologis. Ini membantu kita secara harfiah, membuang beban dari pundak. Setiap kali Anda menghembuskan napas, bayangkan Anda sedang melepaskan segala kelelahan, kekhawatiran dan kecemasan.
Ini adalah cara yang luar biasa untuk meredakan ketegangan otot di sekitar leher dan bahu, yang sering menjadi pemicu sakit kepala dan rasa tidak nyaman. Lakukan gerakan ini dengan gembira dan nikmati gelombang relaksasi yang mengalir di seluruh tubuh Anda. Mari kita lanjutkan dengan pemanasan pundak. Sambil duduk tegak, kita akan melakukan gerakan memutar pada bahu. Latihan ini efektif sekali untuk melenturkan sendi bahu dan mengatasi kekakuan. Letakkan ujung jari Anda di pundak. Posisi siku mengarah ke samping. Mulailah memutar bahu Anda perlahan ke depan. Usahakan siku Anda menggambar lingkaran sebesar mungkin di udara. Saat bergerak naik, tarik napas, dan saat bergerak turun, buang napas. Lakukan 8-10 putaran ke depan secara perlahan dan halus. Rasakan bagaimana tulang belikat Anda bergerak, dan bagaimana otot punggung serta dada Anda meregang. Jangan terburu-buru. Yang utama di sini adalah jangkauan gerakan, atau amplitudonya dan kelembutan, bukan kecepatan. Selanjutnya ganti arah putaran. Mulailah memutar bahu ke belakang, sambil tetap usahakan siku Anda membentuk lingkaran besar. Ketika bergerak ke belakang, coba tarik tulang belikat Anda sedekat mungkin, sambil membuka rongga dada lebar-lebar. Ini sangat baik untuk memperbaiki postur tubuh Anda. Lakukan juga 8-10 putaran ke belakang. Latihan ini tidak hanya bermanfaat untuk sendi, tapi juga membantu membuka tubuh, melancarkan pernapasan, dan memberikan perasaan yang lebih yakin dan percaya diri. Nah, sekarang mari kita alihkan perhatian kita pada tangan, khususnya pada pergelangan dan jari-jari kita. Kesehatan sendi-sendi kecil ini sangat penting, ya Bapak Ibu, untuk kelancaran aktivitas sehari-hari. Duduklah dengan tegak, kemudian luruskan kedua tangan ke depan setinggi bahu. Kita akan mulai dengan gerakan sederhana, menggenggam dan membuka kepalan tangan. Saat Bapak atau Ibu menghembuskan napas, genggam jari-jari sekuat tenaga hingga menjadi kepalan. Bayangkan seperti sedang meremas hand grip atau bola stres di tangan Anda. Tahan ketegangan itu selama 1 detik. Kemudian, saat menarik napas, buka kepalan tangan Bapak Ibu sekuatnya, rentangkan jari-jari selebar mungkin, seolah-olah Anda ingin mendorong sesuatu menjauh dari diri Anda. Rasakan tarikan dan regangan yang terjadi di telapak tangan dan jari-jari. Ulangi siklus gerakan ini sebanyak 15-20 kali. Lakukan dengan tempo yang bersemangat, namun tetap nyaman bagi Anda. Latihan ini adalah senam yang sangat bagus untuk sendi jari. Ia membantu melancarkan peredaran darah di area tangan, sehingga berfungsi sebagai pencegahan terhadap radang sendi atau artritis. Latihan ini juga membantu menjaga kekuatan dan kelincahan tangan. Ini sangat bermanfaat, terutama bagi yang gemar merajut, berkebun, atau hanya ingin mempertahankan kelenturan jari-jari sampai usia senja. Ingat, bernapaslah dengan bebas, jangan menahan napas, dan nikmati sensasi hangat yang mulai menyebar di seluruh tangan Anda. Mari kita lanjutkan pemanasan tangan kita. Setelah tadi kita sudah mengaktifkan jari-jari, sekarang kita fokus ke sendi pergelangan tangan. Keduanya sama pentingnya loh. Tetap duduk tegak dengan punggung lurus. Luruskan kedua tangan ke depan, sejajar dengan bahu. Sekarang kepalkan tangan Anda, tapi jangan terlalu kencang. Cukup kepalan yang santai saja. Sekarang kita mulai memutar pergelangan tangan. Lakukan putaran ke arah luar, menjauhi tubuh, sebanyak 10-15 kali. Bayangkan seperti Anda sedang memutar atau mengunci sesuatu menjauh dari diri Anda. Usahakan putaran ini dilakukan dengan jangkauan maksimal. Rasakan bagaimana sendi pergelangan tangan Anda bekerja. Ingat ya, gerakannya hanya di pergelangan tangan. Lengan bawah atau siku usahakan tetap diam dan tidak bergerak. Setelah selesai, ganti arah putaran. Lakukan putaran ke arah dalam, mendekati tubuh dengan jumlah yang sama. Jangan lupa, atur napas Anda, hirup dan buang secara teratur dan tenang. Gerakan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan elastisitas ligamen dan membuat sendi pergelangan tangan lebih fleksibel, sehingga mengurangi risiko cedera atau terkilir. Setelah putaran selesai, kendurkan tangan Anda. Goyangkan pergelangan tangan dengan lembut, seperti Anda sedang mengibaskan tetesan air dari ujung jari. Ini akan menghilangkan sisa-sisa ketegangan. Pemanasan sederhana pada pergelangan tangan ini akan membantu menjaga fungsi dan kesehatan tangan Anda agar tetap prima sampai usia lanjut. Oke, sekarang mari kita mulai melatih batang tubuh kita dengan sangat perlahan dan lembut. Duduklah di pinggir tempat tidur. Pastikan kedua telapak kaki menapak kuat di lantai dan punggung tetap tegak lurus. Kedua tangan boleh disilangkan di dada atau diletakkan saja di bahu Anda. Kita akan melakukan putaran tubuh yang sangat ringan dan tentunya aman.
Sambil menghembuskan napas, mulailah memutar badan secara perlahan ke arah kanan. Ingat ya, gerakan memutar ini harus berasal dari pinggang, bukan hanya dari bahu saja. Pinggul dan kaki Bapak Ibu harus tetap diam, seolah-olah dilekatkan ke tempat duduk. Putar sampai Bapak Ibu merasakan sedikit tarikan lembut pada otot perut samping dan otot punggung. Arahkan pandangan melewati bahu. Tidak perlu memutar terlalu jauh, yang penting adalah merasakan otot-otot itu bekerja. Tahan posisi ini selama beberapa detik. Lalu, sambil menarik napas, kembalilah ke posisi awal dengan gerakan yang sama lembutnya. Selanjutnya saat Bapak Ibu buang napas lagi, lakukan putaran ke arah sisi kiri. Ulangi gerakan ini 5-7 kali untuk setiap sisi. Putaran ini sangat baik untuk tulang belakang kita. Ini akan meningkatkan kelenturan, sekaligus membantu melancarkan sistem pencernaan. Aturan utamanya, tidak boleh ada rasa sakit sama sekali, dan hindari gerakan yang tiba-tiba. Semuanya harus dilakukan secara halus dan terkontrol. Dengan begini, Bapak Ibu memberikan hadiah berupa kesehatan dan kemudahan bagi tulang belakang Anda. Sekarang saatnya kita berdiri dengan hati-hati. Lakukanlah secara perlahan, tanpa gerakan mendadak, agar kepala tidak pusing atau berkunang-kunang. Berdirilah di dekat tempat tidur, kursi, atau dinding, agar Anda memiliki sandaran atau pegangan yang kuat. Ingat, keselamatan dan keamanan adalah yang utama. Posisikan kaki Anda selebar bahu. Latihan kita yang pertama sambil berdiri adalah gerakan menjinjit, calf raises. Sambil tetap berpegangan pada sandaran, tarik napas, lalu angkat tubuh Anda perlahan-lahan setinggi mungkin menggunakan ujung jari kaki. Rasakan bagaimana otot betis Anda menegang. Tahan posisi ini selama 1 hingga 2 detik, sambil berusaha menjaga keseimbangan tubuh Anda. Sambil membuang napas, turunkan tubuh Anda kembali ke posisi telapak kaki penuh, sama perlahan dan terkontrolnya. Jangan biarkan tumit Anda jatuh mendadak. Gerakan harus tetap halus dan mulus. Yeben bait hatuwam. Ulangi gerakan ini sebanyak 10 hingga 15 kali. Ini adalah latihan yang sangat baik untuk otot kaki bagian bawah Anda. Latihan ini membantu melancarkan aliran darah balik dari kaki ke atas, sehingga sangat efektif mencegah varises dan pembengkakan. Selain itu, latihan menjinjit ini juga melatih kemampuan keseimbangan dan memperkuat sendi pergelangan kaki Anda. Lakukanlah dengan penuh kesadaran. Rasakan setiap bagian tubuh Anda bekerja secara maksimal. Sekarang kita lakukan gerakan kebalikannya, yang sangat pas untuk melengkapi latihan yang tadi. Berdiri dekat pegangan atau sandaran, dengan posisi kaki dibuka selebar bahu. Kita akan mulai dengan mengangkat bagian depan kaki. Pelan-pelan, pindahkan berat badan sepenuhnya ke tumit, lalu angkat jari-jari kaki dan bagian depan kaki dari lantai. Angkat setinggi mungkin, sambil tetap jaga keseimbangan dengan berpegangan pada sandaran tadi. Anda akan langsung merasakan tarikan di otot bagian depan tulang kering atau otot betis depan. Tahan posisi ini selama 1 atau 2 detik. Setelah itu, turunkan kembali jari-jari kaki ke lantai secara perlahan. Ulangi gerakan ini sebanyak 10-15 kali. Mungkin latihan ini terlihat lebih mudah daripada mengangkat tumit, tapi gerakan ini melatih kelompok otot lain yang juga penting untuk dilatih. Ini sangat berguna untuk menyeimbangkan perkembangan otot kaki bagian bawah. Keseimbangan otot ini sangat penting untuk langkah kaki yang mantap dan stabilitas tubuh kita. Atur napas dengan teratur, jangan sampai menahan napas. Fokuskan perhatian pada sensasi yang Anda rasakan di kaki. Melakukan gerakan angkat-angkat sederhana ini setiap pagi akan menguatkan kaki Anda secara signifikan dan membuat langkah kaki Anda lebih percaya diri. Sekarang, mari kita gabungkan 2 gerakan sebelumnya menjadi satu latihan yang sangat mulus dan bermanfaat. Ini adalah gerakan menggulir kaki, dari tumit ke ujung jari. Sambil berdiri di dekat sandaran atau pegangan, jaga posisi tubuh Anda tetap tegak dan seimbang. Mulailah menggulirkan kaki Anda secara perlahan, maju dan mundur. Saat Anda menarik napas, angkat diri Anda dengan mulus ke posisi jinjit, berdiri di ujung jari kaki. Tahan posisi ini sebentar. Lalu, hembuskan napas. Turunkan kembali tubuh dengan perlahan. Pindahkan beban ke tumit. Angkat jari-jari kaki ke atas. Usahakan gerakan ini dilakukan dalam satu aliran yang utuh dan tidak terputus, seperti ombak laut yang datang lalu surut kembali. Lakukan pengulangan gerakan ini sebanyak 15 hingga 20 kali. Latihan ini adalah pijatan alami yang luar biasa bagi telapak kaki Anda. Ia mengaktifkan semua titik penting di kaki, melancarkan peredaran darah ke seluruh bagian kaki, sekaligus melatih koordinasi dan keseimbangan. Bayangkan, setiap kali Anda menggulirkan kaki,
Anda mendorong peredaran darah, mengisi kaki dengan energi dan rasa hangat. Ini adalah salah satu latihan terbaik untuk mencegah kaki cepat lelah sepanjang hari. Anda akan merasakan ringan dan bugar yang akan bertahan lama. Sekarang, mari kita latih sendi panggul kita. Kelenturan sendi ini sangat penting untuk kebebasan bergerak kita sehari-hari. Ambil posisi berdiri menyamping dekat sebuah pegangan, seperti dinding atau sandaran kursi. Peganglah dengan satu tangan untuk menjaga keseimbangan. Pindahkan berat badan Anda ke kaki yang menjadi tumpuan, lalu kaki yang satunya biarkan sedikit rileks. Sekarang, kita mulai mengayunkan kaki maju dan mundur. Lakukan seperti bandul jam. Ayunkan kaki ke depan dengan lembut, tidak perlu terlalu tinggi, cukup sampai terasa nyaman saja. Kemudian tarik kembali ke belakang dengan gerakan yang sama lembutnya. Pastikan gerakannya bebas, tanpa paksaan atau sentakan. Usahakan badan tetap lurus, jangan ikut bergoyang. Lakukan 10-12 kali ayunan dengan kaki yang sama. Ingat, bernapaslah dengan santai. Setelah selesai, baliklah posisi Anda dan ulangi gerakan yang sama untuk kaki yang lain. Latihan ini melatih sendi panggul secara perlahan. Ini akan membantu melancarkan sirkulasi darah dan meningkatkan pelumasan alami sendi, sehingga menjaga sendi tetap sehat dan lentur. Selain itu, ini juga merupakan latihan keseimbangan yang baik, meskipun kita menggunakan pegangan. Kita lanjutkan pemanasan sendi pinggul, tapi sekarang gerakannya beda arah. Berdirilah menghadap sandaran atau tembok, lalu pegang erat-erat dengan kedua tangan Anda. Posisi kaki boleh rapat atau beri jarak sedikit saja. Sekarang, pindahkan berat badan ke kaki kiri. Kaki kanan boleh lurus atau ditekuk sedikit di lutut, mulai diangkat pelan-pelan ke samping. Angkat setinggi yang Bapak Ibu rasa nyaman. Tidak perlu memaksakan diri atau mengejar rekor. Anda harus merasakan otot paha dan bokong mulai bekerja. Tahan sebentar di posisi paling tinggi, lalu turunkan kaki kembali ke posisi awal dengan gerakan yang sama pelannya. Lakukan gerakan mengayun ke samping ini sebanyak 10 kali dengan kaki yang sama. Usahakan badan Anda tidak ikut miring ke arah yang berlawanan. Jaga agar tubuh tetap tegak lurus, ya. Setelah selesai, ganti kaki tumpuan dan ulangi 10 kali dengan kaki kiri. Latihan ini sangat baik untuk menguatkan otot paha bagian samping. Otot ini penting sekali loh, untuk menstabilkan pinggul saat Bapak Ibu berjalan. Selain itu, latihan ini juga menambah kelenturan sendi pinggul Anda. Dengan melakukannya secara rutin, jalan Anda akan jadi lebih stabil dan tentunya lebih mantap. Sekarang, mari kita lakukan gerakan yang sangat penting dan fungsional, yaitu jongkok. Squat. Tapi kita akan melakukannya dalam versi yang lebih aman dan lebih ringan, yaitu setengah jongkok sambil berpegangan pada penyangga. Silakan berdiri menghadap sandaran kursi atau meja. Pegang penyangga tersebut dengan kedua tangan Anda. Buka kaki selebar sedikit lebih dari bahu. Ujung kaki, jari-jari kaki, agak miring keluar. Jaga agar punggung Anda tetap tegak. Sambil menarik napas, perlahan-lahan tekuk lutut Anda. Dorong panggul ke belakang, seperti Anda mau duduk di kursi yang tidak ada. Turunnya jangan terlalu dalam, cukup sampai lutut membentuk sudut sekitar 90 derajat, atau bahkan kurang. Yang penting, lakukan sampai batas yang nyaman bagi Anda. Penting, pastikan posisi lutut tidak melewati ujung jari-jari kaki. Kemudian, sambil menghembuskan napas, dorong tubuh ke atas dengan tumpuan pada tumit Anda. Kembali perlahan ke posisi berdiri. Lakukan gerakan setengah jongkok ini sebanyak 8-10 kali. Latihan ini sungguh luar biasa untuk menguatkan otot kaki dan otot bokong. Mereka adalah kelompok otot terbesar di tubuh kita. Kaki yang kuat bukan hanya membuat jalan kita terlihat bagus, tapi juga memberikan dukungan yang penting bagi sendi-sendi kita. Ini adalah kunci agar Anda tetap mandiri, lincah, dan mobil dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Baik. Sebagai penutup sesi senam kita, mari kita ucapkan terima kasih pada tubuh ini dan isi dengan energi positif melalui pernapasan yang dalam. Sekarang, berdiri tegak. Buka kaki selebar bahu. Rasakan betul pijakan yang kuat di bawah kaki Anda. Lemaskan kedua bahu. Secara perlahan, tarik napas dalam-dalam melalui hidung sambil mengangkat kedua tangan dari samping ke atas. Rasakan rongga dada Anda melebar, paru-paru penuh terisi udara segar. Di posisi puncak, satukan telapak tangan di atas kepala. Tarik dan regangkan seluruh tubuh ke atas, seakan menyambut cahaya mentari pagi dan hari yang baru. Tahan napas sejenak, 2 detik. Lalu embuskan napas dengan perlahan dan panjang melalui mulut, sambil perlahan menurunkan kedua tangan kembali ke samping tubuh.
Bayangkan bahwa setiap ketegangan dan energi negatif ikut terlepas bersama hembusan napas. Mari kita ulangi siklus ini sebanyak 3 hingga 4 kali. Selama mengulangi, fokuskan pikiran hanya pada napas dan sensasi yang dirasakan tubuh. Jeda singkat. Rasakan bagaimana sekarang Anda sudah terisi penuh dengan ketenangan, kesegaran, dan energi positif. Tubuh Anda sudah siap, sudah segar, dan sangat siap untuk menyambut hari ini. Hebat sekali. Kalian luar biasa. Nah, selesai sudah. 5 menit singkat yang bisa mengubah suasana pagi, Anda kini telah berakhir. Kita tidak melakukan gerakan yang aneh-aneh atau berlebihan, tapi kita sudah melakukan hal yang paling penting. Kita sudah membangunkan setiap sendi dengan lembut, mulai dari ujung jari kaki sampai leher, melancarkan peredaran darah, dan menyiapkan tubuh Bapak Ibu untuk menyambut hari baru. Hal terpenting yang wajib kita ingat adalah ini. Usia itu bukan vonis atau batasan bagi tubuh kita. Sebaliknya, usia adalah alasan bagi kita untuk memperlakukan tubuh ini dengan lebih banyak cinta, perhatian, dan kasih sayang. Rutinitas 5 menit yang sederhana ini bisa menjadi rahasia pribadi Anda untuk meraih umur panjang yang aktif dan kesehatan prima. Ini adalah hadiah kecil harian yang Anda berikan kepada diri Anda sendiri. Terima kasih sudah meluangkan waktu pagi ini bersama kami dan sudah mengambil langkah penting menuju kesehatan Anda sendiri. Kung Kim Tal. Jika Anda merasa terbantu dengan video ini, mohon tekan tombol suka, like, dan berlangganan. Subscribe ke kanal kami agar tidak ketinggalan tips bermanfaat lainnya. Dan jangan lupa, di kolom komentar ceritakan kepada kami, gerakan mana yang paling mudah Bapak Ibu lakukan, dan bagaimana rasanya tubuh Anda setelah selesai berolahraga ringan ini. Kami sangat senang mendengarkan pengalaman dari Anda semua. Selamat menjalani hari yang indah.